Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Seperti yang kita lihat, saya megang dua buah produk dari Xiaomi untuk Android TV-nya. Yang pertama ini merupakan Mi Box S dan yang kedua adalah Mi TV Stick. Mi Box S ini mereka launching sudah hampir 2 tahun, kemudian Mi TV Stick ini baru mereka launching beberapa bulan yang lalu. Memiliki fitur dan fungsi yang sama, namun walaupun demikian tentunya terdapat perbedaan. Oleh karenanya beberapa di antara teman-teman ada keraguan untuk menentukan di antara kedua pilihan ini mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita akan coba membantu agar pilihan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, dari boxnya sebenarnya kita sudah dapat mengetahui perbedaan di antara kedua produk ini. Pertama dari segi resolusi saja atau kualitas dari video yang dihasilkan. Untuk Mi Box S sudah mendukung 4K maksimal, namun apabila kita tidak memiliki TV 4K, ya sama aja bohong karena fitur tersebut tidak akan kita manfaatkan. Sementara pada Mi TV Stick, dia ini resolusi maksimalnya itu adalah Full HD. Rata-rata televisi yang berada atau yang kita gunakan sekarang ini ya sudah Full HD, jadi fitur ini sudah dapat kita gunakan. Untuk aplikasi yang didukung sama saja semuanya, sama ya, walaupun di sini terdapat misalnya Red Bull TV, kemudian di sini sepertinya tidak ada ya Red Bull TV, namun kita bisa saja menginstalnya dari Play Store Android TV tersebut. Jadi untuk aplikasi sama yang didukung untuk kedua device ini. Dari segi fitur, untuk Mi Box S dia mendukung Chromecast built-in dan Google Assistant. Nah, di boxnya dapat kita lihat ya. Nah, ini tidak ada bedanya dengan Mi TV Stick, dia juga mendukung Google Assistant, kemudian juga Chromecast built-in. Jadi sama dari segi fiturnya, tidak ada bedanya. Kemudian selanjutnya dari segi audio, untuk segi audionya, untuk Mi Box S ini dia sudah mendukung, kita coba lihat ya, nah di belakangnya ini, dia sudah mendukung DTS Digital Out. Yang ini sama seperti Mi TV Stick juga demikian, dia sudah mendukung juga untuk DTS Digital Out. Untuk audio sama untuk kualitasnya. Namun dari segi hardware-nya ini memang berbeda, di mana untuk Mi Box S ini dia menggunakan RAM 2GB, sementara Mi TV Stick hanya 1GB saja. Detailnya tentang spesifikasinya nanti akan kita lihat lagi lebih lanjut. Kemudian untuk instalasi sama semuanya, sangat simpel sekali. Yang membedakan untuk Mi Box S kita membutuhkan kabel HDMI, sementara untuk Mi TV Stick tidak, lebih praktis lagi. Kita tinggal colok saja pada slot HDMI di televisi. Tentunya kualitas dari kabel HDMI untuk Mi Box S ini akan mempengaruhi kualitas audio videonya, akan terdapat penurunan atau reduksi apabila HDMI yang digunakan atau kabel HDMI yang kita gunakan itu yang tidak berkualitas. Untuk kabel HDMI yang berkualitas itu banyak tinggal disaring saja. Kemudian, nah ini merupakan beberapa item yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, sama saja tidak ada bedanya, cuman pada Mi Box S ini ada tambahan kabel HDMI, selebihnya sama, tidak ada bedanya. Oke, selanjutnya kita akan coba buka untuk melihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan pada saat kita membeli Mi Box S dan pada saat kita membeli Mi TV Stick. Kita buka dulu untuk kedua box ini. Nah, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya untuk masing-masingnya, untuk Mi Box S dan Mi TV Stick. Untuk Mi Box S dilengkapi dengan buku petunjuk, sama untuk Mi Box Stick juga demikian. Kita juga mendapatkan buku petunjuknya. Kemudian ini merupakan unit yang kita dapatkan untuk Mi Box S dan Mi TV Stick. Bentuknya aja yang berbeda ya, dari segi ukuran juga berbeda. Sama-sama mendapatkan adaptor, cuman bedanya di sini untuk Mi TV Stick kabel powernya ini terpisah seperti ini. Kemudian sama-sama mendapatkan remote control. Oke, kita akan coba lihat dulu dari segi desain remote controlnya. Nah, ini yang di tangan kiri saya ini merupakan remote control yang digunakan pada Mi TV Stick, sementara yang di tangan kanan saya ini merupakan yang digunakan pada Mi Box S. Sama saja, nggak ada bedanya ya. Yang berbeda itu adalah penggunaan tombolnya. Di Mi TV Stick untuk tombol bagian bawah itu adalah untuk Prime Video, artinya ini shortcut untuk aplikasi Prime Video, sementara untuk Mi Box S ini adalah untuk live. Secara fungsi selebihnya adalah sama saja, tidak ada bedanya, mendukung juga untuk voice command. Nah, ini untuk voice command ya, jadi tinggal kita tekan kemudian kita berikan perintah berupa suara. Dari segi baterai yang digunakan sama persis dua-duanya, sama-sama menggunakan dua buah baterai AAA. Jadi dari segi remote sebenarnya baik Mi Box S maupun Mi TV Stick sama, nggak ada bedanya ya. Kemudian selanjutnya dari kabel atau adaptor yang digunakan, kita coba lihat dulu dari Mi Box S. Ini merupakan adaptor yang digunakan, spesifikasinya adalah seperti ini. Mudah-mudahan terlihat, ini menggunakan adaptor outputnya adalah 5 volt. Nah, sementara pada bagian ujungnya
Bentuknya seperti ini. Ini kalau rusak sebenarnya mudah juga untuk dicari, tinggal disesuaikan saja output yang digunakan. Sementara pada Mi TV Stick dia terpisah antara kabel powernya dengan adaptornya, itu dia terpisah. Untuk adaptornya ini bisa digantikan apabila rusak dengan menggunakan adaptor yang digunakan pada smartphone 5 volt. Jangan menggunakan adaptor yang fast charging karena itu bisa merusak device Anda. Kemudian untuk kabel powernya ini terpisah, menggunakan konektornya itu adalah micro USB. Jadi kalau seandainya ini rusak sangat mudah sekali untuk didapatkan, malahan bisa digantikan dengan menggunakan kabel micro USB pada smartphone chargernya ya. Kemudian dari segi device, untuk boxnya untuk Android TV Mi Box S adalah seperti ini, warnanya itu adalah hitam doff, tidak mengkilap ya, sangat bagus sekali. Dan jujur saja saya paling senang dengan warna hitam doff ini, tipis, desainnya seperti ini, seukuran telapak tangan saja. Kemudian dari segi kelengkapan portnya dapat dilihat pada sisi bagian belakang, ada port untuk adaptor, kemudian ada port USB, walaupun masih merupakan versi 2, dan ini hanya satu ya. Apabila kita ingin menambahkan ya dapat ditambahkan saja dengan menggunakan USB hub. Nah, USB hub yang berkualitas lah yang dicari. Kemudian ada port HDMI, kemudian ada port untuk audio. Nah, untuk audionya ini dia menggunakan kabel Toslink. Nah, beda ya dengan kabel Toslink yang umumnya kita gunakan. Untuk kabel Toslink yang digunakan pada Mi Box S dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Pada sisi bagian depan dalam keadaan menyala, di sini ada LED indikator, tidak terdapat LED display. Sisi yang lainnya kosong ya, polos seperti itu. Ventilasi udara juga tidak terdapat. Kemudian pada Mi TV Stick ya sesuai dengan namanya berbentuk stick kecil saja. Ya jadi kalau kita ingin bawa ini lebih mudah, tidak memerlukan tempat penyimpanan khusus. Kemudian dia menggunakan 2 buah jenis warna, walaupun sama-sama hitam tapi hitamnya itu berbeda. Yang ini doff, kemudian ini adalah glossy. Jadi memang terkesan elegan dan eksklusif ya karena dia menggunakan warna glossy ini. Namun dengan pemilihan warna glossy ini ya ini di posisi pegangan tangan lagi dia menempatkannya. Jadi jejak jari kita itu gampang menempel sehingga terkesan kotor. Kemudian dari segi ketersediaan port, nah kita coba lihat di sisi sebelah kanan ya ini ya. Di sini terdapat port micro USB. Ini gunanya adalah untuk kabel power tadi, tinggal kita colok, tidak terdapat port USB dan seterusnya, hanya micro USB saja. Kemudian pada sisi yang lainnya ini kosong, ini kosong. Kemudian pada sisi bagian atas ada tulisan Mi, ini timbul ya. Jadi bukan merupakan hasil sablonan, ini timbul berasa di tangan. Kemudian ada juga LED indikatornya. Jadi ini LED indikatornya dalam kondisi menyala, ini akan menyala juga lampunya. Kemudian pada sisi bagian bawah ya seperti ini saja, polos ya. Kemudian pada sisi bagian depan, nah ini terdapat HDMI male konektornya. Jadi tinggal kita colokkan saja pada televisi. Nah, tentunya ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Apabila di sini dia menggunakan kabel HDMI, jika kita menggunakan kabel HDMI yang tidak berkualitas, maka terdapat penurunan dari kualitas video dan audio. Sementara yang ini tidak ya, karena ini langsung kita colokkan saja, maka untuk audio videonya ya tetap sama, tidak ada reduksinya sama sekali. Makanya harus hati-hati ya pada saat memilih kabel HDMI, pilihlah kabel HDMI yang berkualitas dan yang bermutu. Nah, lalu untuk audionya, untuk DTS-nya, karena ini tidak menggunakan kabel mini Toslink atau kabel Toslink ya, jadi dia hanya bisa dikeluarkan dengan menggunakan HDMI ini saja. Ya, kalau kita memiliki home theater yang ada HDMI in-nya ya, ini tinggal dimasukkan saja ke sana. Kemudian dari port out dari receiver home theater tersebut baru masuk ke televisi. Nah, sementara yang ini enggak. Ini kita punya alternatif, bisa menggunakan port HDMI ini atau bisa juga dengan menggunakan kabel mini Toslink karena tidak semua home theater yang memiliki HDMI in, apalagi yang udah lama ya. Kemudian dari segi gambar. Nah, dari segi gambar sebelum kita mencobakan performance-nya, saya ceritakan dulu. Ini sudah mendukung 4K, sementara ini belum mendukung 4K. Namun apabila kita memiliki TV 4K, berarti ini bisa kita nikmati. Tapi yang jadi masalah itu, kalaupun kita memiliki TV 4K, tidak semua kualitas streaming film yang kita nikmati itu sudah 4K. Begitu juga dengan Netflix, tidak semua konten yang terdapat di Netflix tersebut sudah 4K. Jadi kalau yang untuk Full HD ya hampir atau boleh dikatakan semua konten yang terdapat pada Netflix ataupun aplikasi streaming lain yang kita gunakan, minimal mereka itu sudah Full HD. Jadi ini secara maksimal fitur yang dimilikinya dapat kita nikmati, namun ini belum tentu dan ini tidak perlu harus menggunakan televisi 4K. Ini televisi yang tidak 4K juga masih bisa digunakan, tapi fitur 4K-nya tidak bisa kita miliki. Nah, ini ada port USB, yang ini enggak ya, enggak jadi masalah untuk mengakalinya. Untuk Mi TV Stick ini ya bisa saja dengan menggunakan protokol FTP.
Silakan googling saja bagaimana cara menggunakan port protokol FTP tersebut. Baik, kita akan coba lihat dari segi performance-nya untuk kedua Android TV ini bagaimana. Jadi dengan demikian kita bisa menentukan mana yang terbaik dan cocok sesuai dengan kebutuhan dan budget yang kita miliki. Untuk tampilan home screen baik Mi Box S ataupun Mi TV Stick adalah sama saja, dan yang kita lihat sekarang ini merupakan tampilan home screen dari Mi Box S. Apabila kita telah menginstal aplikasi, dapat kita lihat pada tab Apps, dan ini merupakan beberapa kumpulan dari aplikasi yang sudah terinstall. Untuk spesifikasi hardware pada Mi Box S dapat kita lihat untuk sistemnya adalah Xiaomi Mi Box S, device type-nya adalah TV, kemudian RAM yang terpasang sebesar 2 GB DDR3. Untuk internal storage, total space yang tersedia itu adalah 5,1 GB dari total 8 GB, dan sisanya sudah terpakai untuk menginstal operating system dan kebutuhan lainnya. Untuk Bluetooth versionnya adalah 4.1. Kemudian untuk CPU menggunakan ARM Cortex A53, ini basisnya adalah ARM Logic ya, dimana kecepatan setiap core-nya itu adalah 1512 MHz. Untuk displaynya menggunakan GPU Mali 450MP, refresh rate-nya adalah 60 Hz dengan menggunakan OpenGL IS 2.0. Nah, OpenGL versi 2.0 ini sebenarnya tidak begitu bagus apabila digunakan untuk bermain games. Network seperti yang sudah kita sebut sebelumnya, mendukung dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz, tidak memiliki LAN port. Kemudian untuk operating systemnya menggunakan Android version 9 Pie dan statusnya itu adalah not rooted. Kemudian untuk suhu yang terpantau saat ini setelah kurang lebih 1 jam menyala 42,4 derajat Celcius. Ini tidak digunakan untuk streaming ya, hanya dinyalakan begitu saja, tidak digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Aplikasi yang terinstall dapat kita lihat di sini, dan ini merupakan beberapa kodek yang disupport oleh Mi Box S. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, untuk tampilan home screen untuk kedua device ini adalah sama saja, dan ini merupakan tampilan home screen pada Mi TV Stick. Sama ya. Kemudian untuk aplikasi yang terinstall, ya bentuknya juga sama seperti ini. Lalu untuk spesifikasi hardware secara umum sebenarnya hampir sama saja walaupun terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan itu terdapat pada RAM yang terpasang, di mana pada Mi TV Stick ini hanya menggunakan 1 GB DDR3 saja, sementara pada Mi Box S dia menggunakan 2 GB. Sehingga Mi Box S itu lebih stabil dan lebih lancar untuk multitasking. Untuk internal storage sama sebenarnya, totalnya itu adalah 8 GB. Namun yang bisa digunakan untuk Mi TV Stick adalah sebesar 4,9 GB saja. Dan untuk Bluetooth versionnya adalah 4+, tepatnya itu adalah 4.2. Sementara tadi pada Mi Box S itu adalah 4.1. Jadi Mi Box S sedikit di bawah dari Mi TV Stick. Untuk CPU basisnya sama saja, dan menggunakan ARM Logic. Untuk core-nya dia menggunakan ARM Cortex A53, kecepatan setiap core-nya itu adalah 1416 MHz, kurang lebih hampir sama seperti pada Mi Box S. Kemudian untuk display sama-sama menggunakan display GPU Mali 450MP, refresh rate-nya adalah 60 Hz dengan menggunakan OpenGL IS 2.0. Jadi tidak direkomendasikan sebenarnya untuk digunakan bermain games. Networking sama-sama menggunakan dual band Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz, sama-sama tidak memiliki LAN port. Kemudian selanjutnya untuk Android versionnya sama-sama menggunakan Android 9 Pie, statusnya adalah not rooted. Berikut merupakan suhu yang terpantau saat ini setelah menyala kurang lebih 1 jam dalam kondisi tidak digunakan untuk streaming ataupun bermain games, adalah 42,4 derajat Celcius. Jadi kurang lebih hampir sama seperti pada Mi Box S. Nanti kita akan cari tahu bagaimana suhunya setelah kita gunakan untuk streaming dan gaming. Berikut merupakan beberapa aplikasi yang sudah terinstall, dan ini merupakan beberapa kodek yang disupport oleh Mi TV Stick. Baik Mi Box S ataupun Mi TV Stick mendukung voice command, sehingga untuk membuka aplikasi cukup dengan menggunakan perintah suara saja. Contohnya di sini kita akan buka aplikasi Netflix. Open Netflix. Opening Netflix. Nah, Netflix-nya sudah terbuka ya sekarang ya. Untuk Mi Box S dia mendukung resolusi sampai dengan 4K, begitu juga dengan Netflix-nya.
karena Mi Box S dan Mi TV Stick ini sudah Google Certified dan Netflix Certified. Untuk Mi Box S mendukung sampai dengan resolusi 4K apabila kontennya juga mensupport untuk itu dan televisi yang kita gunakan juga mendukung untuk 4K tersebut. Namun apabila tidak, ya maka resolusi maksimal yang bisa kita nikmati itu adalah di HD saja. Berbeda dengan Mi TV Stick, resolusi maksimumnya untuk Netflix hanya berada pada kualitas Full HD saja. Contoh, kita akan coba buka ya salah satu konten yang terdapat pada Netflix dan ini menggunakan Mi Box S. Kualitasnya adalah HD dikarenakan memang televisi yang saya gunakan itu tidak mendukung 4K. Kemudian yang kedua, untuk konten ini memang tidak mendukung resolusi 4K juga. Oh ya, satu lagi, untuk menikmati 4K juga ditentukan dengan kecepatan jaringan yang kita gunakan. Selanjutnya kita cobakan untuk YouTube, dan sekarang ini kita menggunakan Mi Box S untuk video 4K. Nah, ini merupakan beberapa video 4K yang tersedia di YouTube tersebut. Kita ambil salah satunya saja, contohnya adalah ini. Untuk Mi Box S, karena dia mendukung resolusi sampai dengan 4K, maka seharusnya ini juga bisa kita tonton, kita nikmati dengan resolusi 4K tersebut. Dan ini terbukti. Untuk Mi Box S, YouTube-nya mendukung sampai dengan 4K. Dan yang ini adalah YouTube pada Mi TV Stick. Mi TV Stick ini karena tidak mendukung resolusi 4K, kita akan coba lihat ya. Misalnya kita ambil salah satu video yang sama. Ini mungkin video yang sama ya dengan yang tadi. Setelah terbuka, kita akan lihat resolusi maksimum yang bisa didukungnya, dan ternyata memang tidak ada option untuk 4K tersebut, hanya sampai di Full HD saja 1080p. Untuk games, kita akan cobakan untuk games ringan saja seperti ini, dan ini kita mainkan pada Mi Box S. Seperti yang terlihat, walaupun RAM-nya itu adalah 2 GB, masih tetap terdapat ada sedikit lag. Kita bandingkan dengan Mi TV Stick, dan sekarang ini dengan game yang sama kita mainkan dengan menggunakan Mi TV Stick. RAM-nya itu adalah 1 GB. Kalau kita lihat sekarang ini dari segi tampilannya ini kurang lebih hampir sama saja menurut saya, tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Kalaupun ada lag, saya melihatnya dengan menggunakan mata saya sama seperti lag yang terdapat pada Mi Box S. Namun Mi Box S itu dengan RAM-nya yang lebih besar, 2 GB, tentunya lebih stabil untuk multitasking. Baik, semoga video ini bermanfaat, dapat membantu teman-teman dalam menentukan box yang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.